Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Krisna Yogananda dari kelas Sistem Informasi 303 dengan NIM 230101010014. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Baik, langsung saja saya akan presentasikan, yaitu dari soal yang pertama, yaitu jelaskan prinsip kerja dari komputer dan jaringan dari viewpoint OC layer, fungsi dari masing-masing, dan contoh protokol. Baik, untuk komputer dan jaringan berkomunikasi dengan menggunakan model konseptual OC atau bisa disebut Open System Interconnection yang terbagi menjadi 7 lapisan, masing-masing dengan tanggung jawab spesifik. Berikut adalah prinsip kerja dari sudut pandang OC. Yang pertama adalah physical layer, yaitu menangani transmisi bit lewat media fisik yang bisa disebutkan bahwa kabel atau frekuensi radio. Contohnya seperti Ethernet atau kabel fisik. Adapun yang kedua yaitu data link layer. Nah, data link layer ini menyediakan pengalamatan fisik atau MAC dan deteksi kesalahan antar perangkat terhubung langsung. Contohnya seperti Ethernet atau Wi-Fi. Adapun yang ketiga yaitu network layer. Nah, network layer ini mengatur pengalamatan logis, IP address, dan routing antar jaringan. Contoh seperti IP atau yang bisa disebut Internet Protocol. Adapun yang keempat yaitu transport layer. Nah, transport layer ini menjamin pengiriman data tanpa duplikasi atau kehilangan, serta pengontrolan aliran. Contoh TCP atau UDP. Yang kelima yaitu session layer. Session layer ini mengelola sesi komunikasi antar perangkat, termasuk membuka atau menutup koneksi. Contohnya seperti NetBIOS dan SMB. Adapun yang keenam yaitu presentation layer, mengubah data ke format yang dapat dipahami, seperti enkripsi atau kompresi, yang bisa dicontohkan seperti SSL atau TLS. Adapun yang ketujuh yaitu application layer, interaksi langsung dengan aplikasi pengguna, contohnya seperti HTTP, FTP, dan DNS. Adapun soal yang kedua yaitu menjelaskan prinsip kerja TCP/IP. Nah, prinsip kerja TCP/IP terbagi menjadi 4 lapisan. Pada application layer antarmuka, disediakan antara aplikasi pengguna dan jaringan dengan protokol seperti HTTP untuk web, FTP untuk transfer file, dan DNS untuk resolusi nama. Adapun yang kedua yaitu transport layer, yaitu menjamin pengiriman data tanpa kehilangan atau duplikasi. TCP menyediakan koneksi yang andal dan berurutan, sementara UDP lebih cepat namun tidak menjamin keutuhan data. Internet layer mengatur pengalamatan logis dan routing paket data antar jaringan dengan IP yang menentukan alamat tujuan, serta protokol lain, seperti ICMP untuk diagnosis koneksi dan ARP untuk menghubungkan alamat IP ke MIC. Adapun network access layer yang menangani akses fisik ke jaringan dan pengiriman data antar perangkat dengan contoh protokol seperti Ethernet dan Wi-Fi. Data dari aplikasi diproses oleh setiap lapisan. Dengan setiap lapisan menambahkan informasi dalam bentuk header, data kemudian dikirim ke tujuan dan diproses secara berurutan untuk menghilangkan header. Adapun soal yang ketiga yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan QoS atau Quality of Service. Nah, QoS atau Quality of Service adalah mekanisme yang digunakan dalam jaringan untuk mengatur dan mengutamakan lalu lintas data agar memenuhi kebutuhan tertentu seperti kecepatan, latensi rendah, dan pengurangan kehilangan paket. Adapun yang keempat, yaitu soal yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan network performance dan kontometrik parameternya. Nah, network performance adalah pengukuran seberapa baik jaringan mengirimkan data secara efisien dan andal. Adapun beberapa contoh metriknya maksud saya yang umum digunakan untuk meliputi throughput, yaitu jumlah data yang berhasil dikirim dalam waktu tertentu.
biasanya diukur dalam Mbps, latency, yaitu waktu jeda pengiriman data dari sumber ke tujuan. Adapun jitter yang merupakan variasi waktu antar pengiriman paket dan dapat mempengaruhi streaming serta VoIP paket loss atau error rate, yaitu persentase paket yang hilang atau rusak selama transmisi, dan bandwidth yang menunjukkan kapasitas maksimum jaringan dalam mengirim data. Adapun soal yang kelima yaitu menjelaskan prinsip kerja virtual networking dan berikan contoh-contoh penerapannya. Baik, untuk virtual networking adalah konsep jaringan logis di antara infrastruktur fisik menggunakan perangkat lunak. Dalam praktiknya, virtual switch dan virtual network interface (VAD) atau yang bisa disebut VNIC digunakan untuk menghubungkan perangkat virtual mirip dengan switch fisik. Setiap perangkat virtual memiliki antarmuka jaringan virtual. Jaringan logis dapat disegregasi menggunakan VLAN atau VPN. Sementara Software Defined Networking atau SDN memungkinkan kontrol lalu lintas secara terpusat melalui perangkat lunak atau memisahkan fungsi kontrol jaringan dari perangkat keras. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dalam ujian akhir semester mata kuliah komunikasi data dan jaringan. Apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf. Baik, akhir dari presentasi kali ini saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.